Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nala Amalia Fadilah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses menstruasi dan laktasi. Proses menstruasi perempuan dimulai ketika seorang anak perempuan menginjak masa pubertas. Pada beberapa orang, pubertas bisa terjadi ketika usia 10 tahun. Namun, ada pula yang baru mengalaminya saat berumur 16 tahun, dan setelah terjadi perubahan rangkaian hormon dalam tubuh seorang perempuan. Tapi tenang, semua ini masih tergolong normal. Selama masa puber berlangsung, tubuh mulai menghasilkan rangkaian hormon baru. Hormon reproduksi inilah yang mengirimkan berbagai sinyal ke tubuh, dan beberapa di antaranya menegaskan bahwa tubuh sedang mempersiapkan kehamilan setiap bulannya, yang ditandai dengan menstruasi. Bagaimana proses menstruasi? Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan oleh ovarium, dikenal juga pada peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Selanjutnya ada proses laktasi. Apa sih laktasi itu? Laktasi merupakan teknik menyusui mulai dari ASI, dibuat sampai pada keadaan bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian kelengkapan dari siklus reproduksi mamalia, termasuk manusia. Yang selanjutnya ada anatomi bentuk luar payudara. Yang pertama ada korpus mamae. Korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua, ada areola. Areola ini adalah area kulit di sekitar puting payudara yang berwarna lebih gelap dari sekitarnya. Yang ketiga, ada papilla mamae atau yang disebut puting, yaitu bagian yang terletak setinggi iga kosta keempat. Papilla suatu tonjolan dengan panjang kira-kira 6 mm. Permukaan papilla berlubang-lubang berupa ostium papillare kecil yang merupakan muara ductus lactifer, yaitu muara pengeluaran susu, terdiri dari jaringan erektil dan ujung saraf sensoris. Adapun proses laktasi. Proses laktasi ini timbul setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon menghambat prolaktin atau hormon plasenta yang menghambat pembentukan ASI. Nah, setelah plasenta lepas, ASI pun akan keluar. Yang selanjutnya ada proses pembentukan laktogen. Yang pertama ada laktogenesis 1. Laktogenesis 1 ini terjadi pada fase terakhir kehamilan. Nah, payudara akan memproduksi kolostrum. Yang kedua ada laktogenesis 2. Laktogenesis 2 ini terjadi setelah lahirnya plasenta. Progesteron, estrogen, dan HPL turun tiba-tiba, dan prolaktin tetap tinggi sehingga produksi ASI akan membesar. Yang ketiga ada laktogenesis 3. Laktogenesis 3 ini dimulai beberapa hari pertama setelah persalinan, di mana produksi ASI mulai stabil. Adapun proses produksi ASI. Pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan dalam 3 bagian. Yang pertama ada produksi ASI atau prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang disekresi oleh glandula pituitari. Prolaktin meningkat selama kehamilan. Yang kedua ada pengeluaran ASI atau oksitosin. Bila bayi menyusui menimbulkan rangsangan syaraf yang terdapat dalam glandula pituitari posterior sehingga mengeluarkan oksitosin. Yang ketiga ada pemeliharaan ASI. Mekanisme menghisap pada bayi. Ada 3 refleks utama yang terjadi pada bayi. Pertama, menyusu. Yang pertama ada refleks menangkap atau rooting. Refleks ini terjadi ketika ibu menyentuh pipi si kecil, baik dengan jari tangan maupun payudara. Setelah disentuh, ia akan langsung menoleh ke arah datangnya sentuhan, membuka mulut dan berusaha menangkap puting. Yang kedua ada refleks mengisap. Setelah menangkap puting susu, selanjutnya bayi akan melakukan gerakan menghisap.
Inilah yang disebut refleks mengisap, yaitu gerakan otomatis mengisap benda yang ditempatkan di mulutnya. Yang ketiga ada refleks menelan. ASI yang keluar setelah diisap selanjutnya akan ditelan oleh si bayi. Refleks menelan dimulai dengan gerakan dorongan ASI ke bagian belakang mulut oleh lidah untuk disalurkan menuju kerongkongan, kemudian pencernaan.